selamat datang kembali di channel YouTube saya. Jadi di kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan tentang preposition. Ya, jadi preposition ini simpelnya kata depan ya. Artinya kata depan, dan preposition ini terdapat di materi kelas 7 ya. Jadi umumnya di kelas 7 itu hanya 3 preposition yang paling sering dibahas. In, on, dan at. Ya, tapi supaya menambah pengetahuan, jadi saya buat kurang lebih ada 13 tuh ya. Oke, jadi langsung saja ya. Ini judul besarnya preposition. Oke, next. Kita turun ke bawah. Apa itu preposition? Apa itu preposition? Di sini ada saya buat preposition adalah kata depan. Kata depan dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris yang berfungsi untuk menjelaskan letak suatu benda. Oke. Jadi intinya menjelaskan tentang letak suatu benda. Oke, di sini. Next kita lanjut. Ada di sini saya buat jenis-jenis preposition dalam bahasa Inggris. Jadi sebenarnya kalau dia di kelas 7 SMP, kalau kita lihat kita lihat kompetensi dasar, yang paling sering dibahas itu nih, yang 3 ini. Yang 3 ya. Tapi supaya tadi saya bilang supaya nambah pengetahuan, jadi saya buat kurang lebih ada berapa ini ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9, 10, 11, 12, 13. Ya, kurang lebih ada 13 ya. Ya. Jadi in itu artinya di dalam ya. Kita pasti tahu artinya di dalam. Misalnya ini. Misalnya apalah saya buat ya. Oke. Misalnya ini adalah tumbler atau botol minum ya. Saya taruh ini pulpen saya ini, pen tablet saya ini, pulpen saya ini, saya taruh di dalam nih. Saya taruh dalam, berarti posisinya ini kan ada di dalam. Maka kita pakailah in. Ya. Kita pakai kata in, artinya di dalam dia, posisinya di dalam. Oke. Kalau dia on, misalnya saya punya apalah saya bilang ya. Saya contohkan ini buku. Misalnya ini buku ya. Jadi letak on itu di atasnya. Di atas. Dia menyentuh. Dia di atas tapi menyentuh dia. Ini. Ini ya. Ini ya. Oke. Jadi kalau dia add itu dia yang spesifik. Maksudnya yang spesifik itu apa? Spesifik itu artinya tidak menerka-nerka lagi. Artinya spesifik. Contohnya gini. Saya tinggal di Jalan Bunga Sakura nomor 12 Medan. Maka kalau kita cari di Google itu udah pasti dapat. Itulah artinya spesifik ya. Oke, in, on, dan at sudah saya jelaskan. Tapi ingat, kalau dia in itu, ya. Jadi kalau in itu tidak hanya menjelaskan letak suatu benda, tapi dia bisa menjelaskan tentang misalnya season. Season itu atau musim. Ya, ini musim. Bisa juga dia menjelaskan tentang minggu, week. Ya, minggu. Terus menjelaskan tentang nama bulan. Ya, nama bulan. Terus tahun itu apa? Tahun itu salah tulis. Tahun itu year, tahun. Ya, abad. Ya, century ya. Ya, abad. Ya, mohon maaf kalau tulisan saya jelek ya. Jadi kira-kira dia menjelaskan tentang musim. Nih, musim misalnya di musim panas, in summer.
Dalam satu minggu, in a week. Contohnya, kita tulis in a week. Ya, maaf tulisan saya jelek ya. Jadi kalau misalnya di bulan Januari, katakan in January. Ya. Tahun 2023 in 2023. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya, dan lain sebagainya. Jadi in itu tidak hanya menjelaskan tentang letak ya, tapi juga bisa musim, bisa minggu, bisa bulan, tahun, dan abad. Ya. Terus on kan tadi saya bilang misalnya ini buku ya. Ini buku, letaknya di sini. Dia itu apa? Bersentuhan ya. Oke, itu namanya on. Tapi tidak hanya itu, on juga dia menjelaskan tentang day, hari dan tanggal. Ya. Hari misalnya on hari Sabtu, on Saturday. Ya. Jadi on ini dia menjelaskan tentang seluruh nama hari. Ya, mulai dari hari Senin, Selasa sampai Minggu ya. Dan juga tanggal. Contohnya tanggal berapa? On misalnya tanggal 17 Agustus ya. 17 Agustus 1999 contohnya. Ya, ini contoh tanggal lahir ya. Tanggal lahir seseorang contohnya. Ya, jadi itu ya. Oke, next. Kalau dia add. Tadi add itu dia lebih spesifik. Ya, berarti add itu dia bisa menjelaskan tentang address. Sorry. Agak susah saya nulis ya. Address itu alamat. Ya. Oh ya, ini segi tambahan ini ya. Kalau dia in itu bisa juga dia letaknya yang sangat luas. Contohnya country atau negara ya. Misalnya in Indonesia. Ya, in Indonesia juga bisa ya. Jadi kalau address pakai alamat dan juga dia menjelaskan waktu yang spesifik. Menjelaskan tentang waktu ya. Gitulah kira-kira ya. Oke, kita lanjut. Kalau under itu artinya di bawah. Ya, di bawah. Misalnya misalnya nih, apalah saya buat ya. Misalnya ini ada meja nih, terus saya taruh pulpen saya ini di bawah meja. Itulah under ya. Kurang lebih seperti itu. Sama juga seperti below. Below sama under itu sama ya. Kalau above itu di atas. Above itu di atas maksudnya gimana? Above itu di atas tapi dia tidak menyentuh. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya contoh gini. Kalau kita misalnya melihat sebuah pesawat terbang, itu kan di atas, itu nggak menyentuh, itu namanya above. Di atas kepala saya, above my head. Di atas kepala saya. Above itu tidak menyentuh, kalau on itu dia menyentuh. Paham ya? Kalau near itu dekat. Ya pasti tahu lah ya. Near dekat, next to juga dekat. Beside itu di samping. Contohnya gini. Di samping saya, beside me ada sebuah tumbler atau botol minum. Beside me there is a tumbler. Ada sebuah tumbler ya. Behind di belakang, behind ya pasti tahu lah kita di belakang. Behind di belakang. Between di antara dua ya.
dan among di antara tiga. Contohnya gini. Between. Ya. Tadi saya bilang di antara dua. Di antara dua maksudnya gimana? Misalnya ini ada orang. Ya, namanya misalnya katakan si A. Ini adalah orang. Oke. Ini misalnya namanya si B. Jadi satu lagi ada orang. Oke, ini namanya si C. Jadi between itu inilah dia. Si B di antara A dan C ya. Tapi kalau among itu di antara banyak atau paling sedikit itu atau minimal itu 3 benda ya. 3 benda atau 3 orang boleh ya. Next, inside. Inside itu di dalam. Ya, kalau kita lihat inside dengan in itu hampir sama lah ya. Bisa dibilang hampir sama. Oke, next. Ya, kita buat 13 contoh. Contoh kalimat. Saya tinggal di kota Medan. Ya, di kota Medan itu kan dia tidak spesifik alias luas. Kalau dia luas tadi, apa saya bilang? Maka ya ini bisa country atau city boleh ya. Ya, city atau kota. Ya, jadi ini kan kita pakai in yang nomor 1. Kenapa? Karena dia luas. Medan itu nggak dikasih tahu secara spesifik. Berarti kita jawab I live. Ya. Oke, ini V ya. Saya tinggal di kota Medan. I live in Medan. Sorry, Medan huruf besar. Biasakan kalau menulis nama kota atau nama tempat itu huruf besar. I live in Medan City. Saya tinggal di kota Medan. Ini jawabannya. Nomor 2. Di tahun. Tahun itu apa tadi? Tahun itu kan in. Cocok. In. Ini dia jawabannya. Ya kan? Jadi kalau dia in itu gimana? Oke. Kita akan pergi di tahun 2023. Ya, berarti jawabnya we are going to go. Kita akan pergi di tahun 2023. We are going to go in 2023. 2023. Oke, next. Di dalam kamarku. Iya, ini sebenarnya kalau di dalam kamarku bisa 2 jawabannya. Bisa yang ini ya. Sorry. Bisa yang ini juga jawabannya. Oke, in dengan inside ya. Sama-sama di dalam ya. Ya. Dua-dua boleh ya, dua-dua benar ya. Berarti apa jawabannya? My kelinci, kelinci saya, kelinciku. My rabbit. Ya. Bermain. Place. Bermain di dalam kamarku. In atau inside. Inside my room. Ya, boleh lah ya. Berarti jawabannya apa? Ini in atau inside. Oke, next. Aku akan bermain di hari Sabtu. Di hari Sabtu tadi apa? Di hari Sabtu itu ini on. Maka nggak boleh pakai in, salah ya. Berarti aku akan bermain di hari Sabtu. I will play. Aku akan bermain di hari Sabtu. On hari Sabtu apa?
Saturday. Ya. On. Oke, next. Pulpen mereka. Ya, berarti mereka banyak ya. Berarti subjeknya jamak dan predikatnya jamak. Pulpen mereka. Their pens ya. Are di atas meja. Di atas meja berarti dia bersentuhan gini. Misalnya ini meja, ya kan? Oke, are on the table. Oke, ini jawabannya are on. Ya. Oke, coba kita analisis nomor 6. Di Jalan Kerabat nomor 12 Medan. Tadi seperti yang saya bilang, kalau dia yang spesifik, maka dia harus menggunakan at. Kita jawab di sini. Nomor berapa tadi itu ya? Nomor 6. Nomor 6. Apa soalnya lupa saya ya. Jangan lupa datang ke pesta ulang tahunku. Ya, itu dulu kita terjemahin. Jangan lupa, don't forget to come to my birthday party. Oke, apa tadi dibilang? Di Jalan Kerabat nomor 12 Medan. Jadi pakai apa? Pakai at ya. Di Jalan Kerabat, at Kerabat Street. Nomor 12 Medan. Number 12 Medan. Oke, gampang ya. Jadi ini dia jawabannya, at. Next. Aku sedang bersembunyi di bawah meja guru. Di bawah tadi apa? Di bawah. Di bawah itu under atau below ya. Boleh. Dua-dua jawabannya betul ya. Nomor 7. Aku sedang bersembunyi di bawah meja guru. Aku sedang bersembunyi di bawah meja guru. I am I am hiding below atau under teacher desk. Ya. Atau ini table ya. Oke, next. Nomor 8. Gampang ya? Kalau nggak tahu boleh ditanya di kolom komentar. Kita semua di bawah kendali mereka. Kita semua di bawah kendali mereka. Nomor 8. Kita semua. All of us. Ini O ya. All of us are di bawah. Are below. Apa sih soalnya? Lupa saya. Nomor 8. Kita semua berada di bawah kendali mereka. Kita semua are below, di bawah. Berarti below there. Oke, berarti jawabannya below ya. Oke, nomor berapa? 9. Pesawat itu terbang di atas 1.500 kaki. Pesawat itu terbang di atas 1.500 kaki. Oke. Pesawat itu. That airplane. Sorry. That airplane. Pesawat itu terbang, flies.
flies di atas tadi ya, di atas kan, karena nggak menyentuh dia kepalanya sama pesawat, maka kita pakai above. Kecuali tadi kalau misalnya menyentuh baru kita pakai on ya, di atas 1.500 kaki. Oke, ini dia ya. Nomor 10. Gampang ya. Nomor 10. Aku akan mengajar di depan 1.000 siswa. I will teach. Aku akan mengajar di depan. Iya, tadi di depan nggak ada saya buat ya. Ya, di depan itu nggak ada kan? Ya, nggak ada ya. Di depan itu karena nggak ada ya, jadi saya anggap apalah ya. Bisa dibilang bonus lah ya. Ya, in front of. Di atas. Ya di depan 1.000 siswa. 1,000 students. Ya. Nomor 11. Oke, nomor 11. Apa soalnya? Harimau itu berada di dalam kandang, bisa pakai in, bisa pakai inside ya. Nomor 11 berarti harimau itu, the tiger is in boleh atau inside boleh. Inside di dalam kandang. Ya. Ini jawabannya, ini tadi bonus ya. Oke. Nomor 12. Ya. Dia perempuan, sinilah saya buat ya. Dia perempuan si. Berdiri, stands. Ya. Di antara karena ada dua tadi, saya bilang pakai between, stands between, di antara dua, two pine trees. Iya, oke. Ini pohon cemara ya. Pohon cemara boleh juga spruce ya. Oke. Yang terakhir. Yang terakhir, kita wajib berdiri. We boleh pakai must ya, must aja ya. Boleh pakai must atau boleh pakai have to. Must stand. Stand di belakang. Di belakang tadi di belakang, behind ya. Behind police line ya. Police line. Ini I, ini L. Ya, kurang lebih gitu ya. Oke, saya rasa udah ya. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Saya mohon maaf apabila penjelasan saya terlalu terburu-buru atau terlalu cepat. Dan juga saya mohon maaf apabila tulisan saya, aduh jeleknya ya. Ya, karena saya belum pala terbiasa nulis di pen tablet ya. Mohon maaf ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau kalian punya pertanyaan boleh ditanyakan. Dan kalau tidak punya, ya saya anggap berarti sudah paham. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya saya akan membahas mungkin 20 soal ya yang berkaitan dengan preposition ya. Oke, sampai sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan. Saya orangnya baik dan sebisa mungkin saya akan jawab ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat selalu dan see you, bye bye.